Yes, I am Bodhi. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, namaku Alin. Dan di sini aku akan mereview serial Lock and Key yang dirilis pada tahun 2020. Serial ini bergenre drama dan horor dan akan dibintangi oleh artis cantik Emilia Jonas, Choi Jae-suk dan Darby Stanchil. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di awal film ditampilkan seorang pria yang belum diketahui siapa namanya sedang berjalan pulang ke rumah sambil membawa barang belanjaannya. Sesaat membuka kunci pintu, dia menerima telepon yang menginformasikan bahwa Randall Locke sudah meninggal. Dia terlihat sangat kaget dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia membongkar semua berkas-berkas dan foto-foto, lalu meletakkan semuanya di atas meja. Kemudian ketika dia membuka berangkas, dia mengambil sebuah kunci yang berbentuk api. Dan kemudian itu, scene berpindah ke 3 bulan kemudian. Ada sebuah mobil yang dikendarai oleh Nina atau Nyonya Locke dan ketiga anaknya yang bernama Kinsey, Tyler, dan Bodhi. Mereka ternyata akan pindah dari kota Seattle ke kota Massachusetts. Sepanjang perjalanan, mereka membicarakan tentang apa yang akan dilakukan di rumah baru mereka. Sampai di kota, Nina menawarkan anak-anaknya untuk beli es krim agar untuk menghilangkan rasa bosan di perjalanan. Karena Bodhi anak yang ramah, dia menyapa seorang pria baru dikenal di pinggir jalan yang bernama Rufus. Saat di dalam toko, Nina mau membayar uang belanjaannya, tapi ditolak oleh pria penjaga kasir dan mengatakan jika itu semua gratis untuk pendatang baru di kota ini. Tetapi Kinsey tidak menanggapi keramah tamahan pria tersebut dan tetap membayarnya. Kemudian ketika mereka sampai, anak-anak Nina tidak menyangka rumah tersebut ternyata lebih besar dari perkiraan. Dunchan menyambut kedatangan mereka dengan rasa senang. Dan Dunchan mengatakan jika ini adalah rumah warisan yang disebut dengan Keihouse. Dunchan adalah adik ipar Nina atau adik kandung Randall Locke. Satu persatu ruang mereka masuki dengan wajah yang kagum. Karena masih banyak barang sejarah peninggalan nenek moyang mereka di rumah tersebut, Tyler menghilangkan rasa bosan dengan pergi ke pinggir tebing. Disusul dengan Kinsey yang mengatakan jika dia merindukan ayahnya dan ayahnya pasti akan sangat senang melihat pemandangan yang indah ini. Menjelang malam hari, Nina meletakkan guci yang berisi abu suaminya di suatu tempat. Dan sesaat dia mengingat kejadian bersama suaminya untuk terakhir kalinya. Nina dan Randall adalah pasangan yang sangat romantis. Mereka berdua saling melengkapi satu sama lain. Saat Randall hendak akan keluar, tiba-tiba anak murid Randall yang bernama Sam datang. Sam menanyakan sesuatu hal yang membuat Randall tidak bisa menjawabnya saat itu juga. Randall meminta hal itu untuk dibicarakan besok saja. Tapi Sam memaksa dengan menodongkan pistol ke arah Randall. Sam menanyakan sesuatu tentang Keihouse. Randall masih tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Sam. Saat itu juga Sam menembak kaki Nina yang membuat Nina terjatuh. Kemudian pandangan Tyler teralihkan ketika Tyler berusaha masuk ke rumah. Dan saat itu juga Randall berusaha mengambil pistol yang dipegang oleh Sam. Tapi Sam lebih dulu menembak Randall dan Randall tewas di tempat. Itulah hal terakhir yang diingat oleh Nina. Di luar rumah ada Bodhi yang masih berkeliling rumahnya dengan membawa sebuah kamera. Dan dia mulai masuk ke tempat yang ada sumur tua. Bodhi mulai memfoto isi sumur tersebut. Tapi hasil fotonya malah terjatuh ke dalam. Itu membuat Bodhi kesal. Saat Bodhi membalikan badannya hendak pulang, dia melihat hasil foto tersebut sudah ada di pinggir sumur. Kemudian Bodhi memanggil yang ada di dalam sumur. Awalnya tidak ada jawaban. Are you my echo? Yes, I am Bodhi. Bodhi memanggil keluarganya untuk memeriksa sumur tua tersebut. Karena Bodhi mendengar suara perempuan menyebut namanya dari dalam sumur itu. Tetapi tidak ada yang percaya dengan ucapan Bodhi. Bahkan ibunya sekalipun. Scene selanjutnya pindah keesokan harinya.
Tyler dan Kinsey memasuki sekolah baru yang sangat asing bagi mereka. Dan saat di loker, Kinsey mendengar pembicaraan dua murid wanita yang membuatnya sedikit merasa bersalah. Dan akhirnya Kinsey menyendiri makan siang di tempat yang tidak ada orang sama sekali. Tanpa diduga, ada seorang pria datang ke tempat Kinsey makan dan pria itu adalah pria kasir yang pernah Kinsey jumpai di toko. Dia bernama Scott. Dan Scott menawarkan kepada Kinsey untuk datang ke suatu acara. Kinsey menolaknya, tapi Scott tetap mengirim teks alamat acaranya ke HP Kinsey. Jika Kinsey berubah pikiran nantinya. Di sisi lain ada Tyler yang sedang latihan hoki bersama timnya. Karena Tyler anak baru, Javi dan Brinker memperkenalkan diri dan mereka mengundang Tyler untuk datang ke acara pesta nanti malam. Tapi Tyler tidak memberikan jawaban. Kemudian scene berpindah kepada Bowdy yang masih di rumah sendiri. Saat Bowdy sedang makan, tiba-tiba dia mendengar suara bisikan yang entah berasal dari mana. Lalu Bowdy mendatangi lokasi sumur tua dan memanggil wanita yang di dalam sumur. Bowdy bertanya kenapa dia ada di dalam sana. Wanita itu menjawab karena dia adalah Gemma dan bisa ada di mana aja. Wanita itu bertanya apakah Bowdy menemukan kunci di rumah itu. Bowdy tidak mengerti apa yang wanita itu bicarakan. Lalu wanita itu menjelaskan kalau di rumahnya terdapat beberapa kunci yang menakjubkan. Yang terbaik adalah kunci kemana saja yang berbentuk 6 lingkaran yang saling terhubung. Dengan kunci itu, seseorang bisa pergi kemana saja apapun kemauannya. Kunci itu bisa ditemukan dengan mendengar suara bisikan, tapi hanya bisa didengar oleh orang yang spesial. Saat itu tiba-tiba ibu Bowdy pulang dan memanggil Bowdy di kamar. Tanpa disadari suara bisikan terdengar dari geleng milik Kinsey. Kemudian Bowdy mengambilnya dan ternyata itu adalah kunci 6 lingkaran. Lalu Bowdy mencobanya dengan meminta toko es krim. Saat pintu dibuka, Bowdy berada di toko es krim milik Scott. Bowdy tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kemudian Bowdy memesan es krim kepada Scott. Karena lupa membawa uang, Bowdy balik ke pintu untuk mengambil uang. Sesaat di kamar, ada Kinsey yang sudah pulang dari sekolah. Kinsey marah kepada Bowdy karena geleng pemberian ayahnya dirusak oleh Bowdy. Bowdy berusaha mengatakan jika dia menemukan kunci di gelangnya, dan kunci ini bisa kemana saja. Kinsey minta bukti kepada Bowdy, tetapi kunci tersebut tidak berhasil. Di kamar ibunya, Kinsey menemani ibunya yang sedang melihat foto peninggalan ayahnya. Kinsey mengatakan kepada ibunya kenapa mereka datang ke kota ini. Padahal ayahnya tidak pernah mau membawa mereka ke sini. Ibunya mengatakan jika mereka butuh awal yang baru dan harus meninggalkan semua yang sudah mereka kenal. Tapi tetap saja jawaban itu membuat Kinsey kesal. Di dapur ada Bowdy seorang diri yang masih mendengar suara bisikan. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam saluran pembuangan dan menemukan kunci yang lain. Karena masih bingung, Bowdy mendatangi wanita sumur dan menanyakan tentang kunci cermin yang barusan dia temukan. Wanita itu menjelaskan jika kunci tersebut bisa melihat orang yang sudah meninggal. Tetapi di balik itu, wanita tersebut tersenyum seperti menyimpan sesuatu. Di malam yang sama, Kinsey datang ke suatu tempat yang Scott berikan. Mereka bersama Zadia dan Doug yang juga teman sekolah Scott. Di saat mereka menonton film horor, tiba-tiba Kinsey mengingat hal mengerikan yang terjadi kepadanya dulu. Seketika dia meninggalkan Scott dan teman lainnya. Hal itu membuat Scott bingung dengan sikap Kinsey. Kembali ke Bowdy yang sedang menutup lemari cermin dan memasukkan kuncinya ke dalam. Dia meminta ingin bertemu ayahnya, tapi hal itu tidak terjadi. Tiba-tiba lubang kunci berpindah dan Bowdy mencoba memasukkannya. Dan kemudian, dia mulai mengikuti pantulan cermin dengan memasukkan tangannya ke dalam. Kemudian ibunya datang dan Bowdy menunjukkan kepada ibunya. Ibunya bingung dengan apa yang dilihatnya. Saat pantulan cermin meminta ibunya masuk, Nina mengikutinya dan masuk ke dalam cermin. Di dalam cermin Nina masih tetap bingung karena di dalam banyak pantulan dirinya. Saat Nina menyentuh pantulan dirinya, tiba-tiba kacanya retak dan membuat Nina terjebak di dalam. Karena ibunya terjebak di dalam, Bowdy meminta bantuan wanita sumur. Yang tiba-tiba wanita itu sudah tidak berada di dalam sumur lagi.
Wanita itu bersedia membantu Bodi asalkan dia diberikan kunci kemana saja. Setelah Bodi memberikan kunci kepada wanita itu, ternyata Bodi dibohongi. Kunci cermin tersebut adalah jebakan untuk musuh. Merasa dibohongi, Bodi mengambil tali dan memberitahukan kepada Tyler dan Kinsey yang baru saja pulang bahwa ibu mereka terjebak di dalam cermin. Mendengar itu langsung saja Tyler melihat cerminnya. Dan dilihatnya pantulan cermin dirinya, meminta untuk masuk. Tyler berusaha buru-buru masuk tapi ditahan oleh Bodi dengan mengikat tali di badan Tyler agar Tyler tidak tersesat di dalam. Di saat Tyler di dalam, Tyler melihat pantulan ibunya dan mulai menyentuhnya. Tapi cermin mulai retak di sekelilingnya. Saat itu juga Tyler melihat ada tengkorak manusia yang sudah meninggal. Di kebingungannya, Tyler meminta ibunya menutup matanya dan mengikuti arah suaranya. Pelan tapi pasti, Tyler menemukan ibunya dan segera keluar dari cermin tersebut dengan meminta Kinsey untuk menarik mereka berdua. Saat keluar dari cermin, tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Nina. Nina seperti tidak sedang mengalami kejadian apa-apa. Hal itu membuat anak-anaknya bingung. Ibu mereka seperti lupa ingatan tiba-tiba. Mom, you went to the mirror in there. Di akhir scene ada Sam yang sedang di dalam penjara. Dia kedatangan tamu dan sipir menggiringnya ke tempat pertemuan. Dan ternyata tamu tersebut adalah wanita yang dijumpai oleh Bodi. Episode 1 pun selesai.